Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Sinau Sejarah. Kali ini bersama saya, Bu Ame, kita akan belajar di konten daring. Dari sejarah kita sharing. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kalau kalian ketahui, sebelum adanya bangsa kolonial masuk ke Indonesia, sudah ada orang-orang terdahulu yang masuk ke Indonesia dan membawa paham mereka, yaitu dari orang India dan Cina. Mereka lah yang membawa agama Hindu-Buddha melalui jalur perdagangan ke Nusantara. Nah, perlu kalian ketahui juga, masing-masing dari agama Hindu dan Buddha ini memiliki kerajaan di Indonesia. Salah satunya adalah kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha dan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di segmen selanjutnya. Dan jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Menurut para ahli, teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua adalah teori Waisa, yang ketiga adalah teori Ksatria, dan yang keempat adalah teori arus balik. Memasuki teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Candler. Candler berpendapat bahwa para kaum Brahmana diundang oleh para raja-raja di Indonesia karena ketertarikan raja-raja tersebut kepada agama Hindu-Buddha. Kemudian kaum Brahmana ini menyebarkan atau mengajarkan agama Hindu-Buddha kepada raja dan rakyatnya. Teori selanjutnya adalah teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Groom. N.J. Groom berkata bahwa para pedagang yang beragama Hindu-Buddha lah yang menyebarkan agama tersebut di Nusantara. Karena zaman dahulu para pedagang ini berlayar atau berdagang bergantung pada angin dan melalui jalur laut sampai akhirnya mereka menetap di Nusantara atau Indonesia. Nah, pada saat proses perdagangan inilah mereka sekaligus menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, ke rakyat Indonesia. Nah, tetapi dalam beberapa sumber teori Waisya ini dilemahkan karena para pedagang ini masih diragukan dalam pengetahuan agamanya ataupun penguasaan dalam kitab suci. Memasuki teori yang ketiga adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Burke, J.K. Morse, dan Monkiewicz. Nah, teori ini berpendapat bahwa pada agama Hindu-Buddha ini dibawa oleh para raja-raja yang sedang kalah atau kalah pada masa perang saudara daratan Cina dan India. Kemudian raja-raja itu ketika setelah kalah, mereka berlindung ke Nusantara. Nah, ketika di Nusantara, mereka menetap dan mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha atau seperti apa yang mereka anut terlebih dahulu. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Ghosh. Teori ini berasumsi bahwa berkembang pesatnya agama Hindu-Buddha di India menyebabkan para kaum terpelajar Nusantara ingin berburu ke sana. Nah, sampai akhirnya kaum terpelajar ini mereka mulai berburu ke India. Nah, ketika pulang, mereka membawa ajaran atau apa yang mereka pelajari di Indonesia dan menyebarkan apa yang telah mereka pelajari tersebut, yaitu agama Hindu-Buddha. Sekarang bagaimana? Kalian sudah tahu kan 4 teori yang menyatakan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Nah, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia tidak hanya mempengaruhi cara beribadah mereka, tapi juga meninggalkan beberapa peninggalan, salah satunya adalah kerajaan-kerajaan di Nusantara, tempat beribadah, dan cara hidup, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai rakyat Indonesia adalah melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Kalian tentunya tahu Candi Prambanan? Nah, itu adalah salah satu peninggalan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Nah, cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan dan pembelajaran kali ini bersama saya Bu Ame, dan nantikan informasi-informasi selanjutnya hanya di channel Sinau Sejarah, dan jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.